Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Landa Agustina, mahasiswi Pendidikan Teknik Informatika STKIP Al-Maksum Stabat. Nah, jadi adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Komunikasi Data. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sistem komunikasi data pada lab komputer SMK Swasta Al-Maksum Stabat. Nah, jadi sebelum memulai, di sini ada pun latar belakang kami melakukan pembuatan laporan ataupun video ini. Jadi, dilaksanakannya studi kasus mengenai sistem komunikasi data di Laboratorium Komputer SMK Swasta Al-Maksum Stabat ini, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah membawa perubahan besar pada dunia pendidikan, khususnya pada sekolah menengah kejuruan yang menekankan keterampilan praktik. Kemudian, laboratorium komputer juga menjadi fasilitas utama dalam menunjang proses pembelajaran berbasis teknologi, seperti praktik mata pelajaran, pengolahan data, akses materi digital, hingga pelaksanaan ujian berbasis komputer. Kemudian, seluruh aktivitas tersebut tidak terlepas dari yang namanya proses komunikasi data antar perangkat komputer yang saling terhubung dalam jaringan. Oleh karena itu, diperlukan sistem komunikasi data yang cepat, aman, dan andal agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan seperti keterlambatan pengiriman, kesalahan data, dan juga gangguan jaringan. Permasalahan inilah yang menjadi dasar dilakukannya studi kasus sistem komunikasi data di Laboratorium Komputer SMK Swasta Al-Maksum Stabat. Selanjutnya di sini ada yang namanya tujuan dari sistem komunikasi data. Jadi tujuan utama dari penerapan sistem komunikasi data di Laboratorium Komputer SMK Swasta Al-Maksum ini adalah untuk memungkinkan pertukaran data antar komputer secara cepat, akurat. Jadi, sistem ini itu berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi informasi. Kemudian, seperti data tugas siswa dari materi pembelajaran, dengan sistem yang baik, pengelolaan data menjadi lebih efisien dan terpusat. Tidak hanya sebagai sarana pendukung pembelajaran, tapi sistem komunikasi data juga sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk memahami konsep dasar jaringan komputer secara nyata, sesuai dengan kondisi laboratorium sekolahnya. Kemudian lanjut di sini kita akan membahas mengenai pengertian komunikasi data. Jadi, komunikasi data itu merupakan suatu proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi antar dua atau lebih perangkat melalui media transmisi tertentu dengan menggunakan aturan yang disebut dengan protokol. Kemudian dalam konteks studi kasus ini, komunikasi data terjadi ketika komputer siswa mengirimkan tugas ke server, saat guru membagikan materi pembelajaran digital, serta ketika siswa mengakses sistem pembelajaran berbasis komputer. Komunikasi data tidak hanya sebatas pengiriman data, tetapi juga mencakup proses pengenaan data, pengemasan data, pengiriman, penerimaan, serta pengolahan data agar informasi yang diterima sesuai dengan yang dikirimkan. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen di dalam komunikasi data. Yang pertama adalah pengirim. Kemudian ada penerima. Selanjutnya ada data dan juga ada media transmisi serta yang terakhir ada protokol. Jadi, agar proses komunikasi data di laboratorium komputer dapat berjalan dengan baik, diperlukan beberapa komponen utama. Komponen pertama adalah pengirim, yaitu perangkat yang mengirimkan data seperti komputer siswa atau komputer guru. Kemudian komponen yang kedua adalah penerima, yang mana komponen ini berfungsi menerima dan memproses data, misalnya server sekolah atau komputer lainnya. Komponen yang ketiga adalah data itu sendiri, yang mana data itu dapat berupa teks, file, gambar, atau video. Selanjutnya terdapat media transmisi atau bisa disebut dengan jalur yang digunakan. Jadi, jalur yang digunakan untuk mengirimkan data baik menggunakan kabel ataupun jaringan tanpa nirkabel. Komponen terakhir adalah protokol seperti TCP atau IP yang berfungsi mengatur proses komunikasi data agar data dapat dikirim dan diterima secara benar dan utuh.
Jadi seluruh komponen ini saling terhubung dan membentuk alur komunikasi data yang digunakan Laboratorium Komputer SMK Swasta Al-Maksum Stabat. Kemudian di sini ada mode transmisi data, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Jadi, mode transmisi data menunjukkan bagaimana arah aliran data dalam proses komunikasi. Jadi, mode pertama adalah simplex, yaitu komunikasi dari satu arah. Contohnya ketika server hanya menampilkan informasi ke layar tanpa adanya balasan dari penerima. Kemudian selanjutnya ada yang namanya half duplex. Jadi, mode ini adalah komunikasi data dua arah, tetapi hanya dilakukan secara bergantian. Mode ini memungkinkan pertukaran data, namun tidak secara bersamaan. Jadi mereka melakukan proses pertukaran data namun bergantian, misalnya dari pengirim lalu ke penerima. Kemudian yang ketiga adalah full duplex, yaitu komunikasi dua arah yang berlangsung secara bersamaan. Mode ini paling banyak diterapkan di laboratorium komputer sekolah, seperti saat siswa mengirimkan tugas ke server dan menerima respons secara langsung. Kemudian dengan penggunaan mode full duplex, proses komunikasi data menjadi lebih cepat, stabil, dan efisien, sehingga sangat mendukung kegiatan pembelajaran berbasis teknologi di laboratorium komputer. Nah, jadi biasanya pada lab-lab komputer itu biasanya digunakan mode transmisi data yang full duplex. Selanjutnya di sini video akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi ke jenis sinyal dan media transmisi. Nah, di jenis sinyal dan media transmisi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu analog dan digital, kemudian ada kabel dan nirkabel. Nah, sinyal analog berbentuk global koordinat dan umumnya digunakan pada sistem komunikasi data lama. Sedangkan sinyal digital berbentuk pulsa distrik berupa angka 0 dan 1 yang lebih tahan terhadap gangguan dan banyak digunakan dalam jaringan komputer. Kemudian dalam konteks laboratorium komputer SMK Swasta Al-Maksum, komunikasi data menggunakan sinyal digital karena lebih stabil dan sesuai dengan sistem jaringan komputer modern. Media transmisi yang digunakan terdiri dari media kabel seperti kabel UTP dan media nirkabel seperti Wi-Fi. Pemilihan media transmisi ini disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium agar komunikasi data dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke model OSI. Jadi model OSI merupakan model referensi yang menjelaskan bagaimana proses komunikasi data berlangsung melalui 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi masing-masing dan saling berkesinambungan dalam laboratorium komputer SMK Swasta Al-Maksum. Model OSI membantu memahami alur komunikasi data mulai dari siswa menggunakan aplikasi pembelajaran pada lapisan application hingga data dikirim dalam bentuk sinyal melalui lapisan fisikal. Berbagi fungsi ke dalam beberapa lapisan ini memudahkan proses analisis apabila terjadi gangguan jaringan karena setiap lapisan memiliki peran yang jelas dalam proses komunikasi data. Nah, yang kita lihat di sini kan juga ada beberapa poin kan, seperti aplikasi, presentation, session, transport, network, data link. Nah, itu tadi yang kita jelaskan. Nah, baik, saya rasa di slide ini kita sudah clear dan kalian juga sudah paham. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu contoh alur data. Nah, contoh alur data ini merupakan atau menunjukkan contoh alur mengirim data dalam laboratorium komputer sekolah. Contohnya adalah saat siswa mengirimkan tugas ke server sekolah. Proses dimulai dari aplikasi yang digunakan siswa, kemudian data diproses oleh protokol TCP, diberi alamat IP, dikemas menjadi frame, dan kemudian dikirim dalam bentuk sinyal melalui media jaringan. Setelah itu sampailah dia ke dalam ataupun diterima oleh server. Kemudian diproses
dan disimpan. Alur ini menunjukkan bahwasannya pengiriman data tidak menjadi secara langsung, tetap melalui beberapa tahapan yang terstruktur sesuai dengan konsep komunikasi data. Nah, kemudian kita akan melanjutkan permasalahan komunikasi data. Gangguan media transmisi. Untuk mengatasi permasalahan komunikasi data tersebut, dalam penerapan sistem komunikasi data di laboratorium komputer terdapat beberapa permasalahan yang dapat terjadi. Permasalahan tersebut antara lain gangguan media transmisi, kerusakan perangkat jaringan, dan kesalahan konfigurasi. Selain itu, secara teori terdapat 3 permasalahan utama dalam komunikasi data, yaitu delay, error, dan counseling. Delay merupakan keterlambatan pengiriman data. Error terjadi ketika data yang diterima tidak sesuai, dan counseling terjadi akibat tabrakan data saat pengiriman bersamaan. Permasalahan ini dapat mengganggu proses pembelajaran, terutama saat kegiatan yang sangat bergantung pada jaringan komputer. Baik, kemudian kita akan melanjutkan ke solusi permasalahannya. Untuk mengatasi permasalahan komunikasi data tersebut diperlukan beberapa solusi berdasarkan konsep komunikasi data. Solusi yang dapat diterapkan antara lain menggunakan topologi dan perangkat jaringan. Pengelolaan lalu lintas data yang baik serta penerapan protokol komunikasi yang andal. Selain itu, pemeliharaan jaringan secara rutin dan edukasi kepada pengguna juga sangat penting agar sistem komunikasi data dapat berjalan secara stabil dan efisien. Dengan penerapan solusi ini, sistem komunikasi data di laboratorium komputer SMK Al-Maksum diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal. Nah, itulah penjelasan yang mungkin bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan di video kali ini. Kemudian saya akan menerapkan juga, atau saya akan memperlihatkan sebuah foto di mana kami melakukan observasi di lapangan tersebut. Nah, inilah sebuah dokumentasi yang kami ambil pada saat melakukan observasi mengenai komunikasi data yang digunakan ataupun di laboratorium. Terima kasih. Nah, oke, jadi teman-teman, sekian video dari kami. Semoga dengan adanya video ini menambah ilmu kepada teman-teman sekalian mengenai gambaran-gambaran pada data lab komputer yang ada di SMK Swasta Al-Maksum. Jadi apabila kalian suka video ini, jangan lupa di like dan share. Terima kasih.